2, 3, 4 dari offering A5J. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu media yang bisa digunakan untuk matematika dasar, yaitu media papan pecahan. Apa sih media papan pecahan ini? Media papan pecahan adalah media yang membantu siswa untuk memahami mengenai konsep dari pecahan, yaitu mengenai pecahan senilai, operasi penjumlahan dan pengurangan pada pecahan, dan perbandingan pecahan. Apa sih tujuan dari penggunaan papan pecahan ini? Jadi tujuan dari penggunaan papan pecahan ini adalah untuk membantu siswa memahami konsep dari pecahan dengan media yang divisualisasikan dan interaktif. Baik, sebelum memasuki cara penggunaannya, saya akan menjelaskan komponen-komponen yang ada pada media papan pecahan ini. Yang pertama itu ada satu kotak penuh yang melambangkan satu kesatuan utuh yang berwarna merah ini. Yang selanjutnya itu ada potongan-potongan pecahan dengan warna-warna yang berbeda. Di sini ada potongan pecahan 1/2 dengan warna kuning, potongan pecahan 1/3 dengan warna biru, potongan pecahan 1/4 dengan warna pink, potongan 1/6 dengan warna merah, dan potongan pecahan 1/8 dengan warna hijau. Lalu yang selanjutnya itu ada kartu soal ini. Kartu soal ini nantinya akan berisi soal-soal mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan pada pecahan dan juga perbandingan pecahan. Dan terakhir itu ada papan dasar. Jadi papan dasar itu adalah papan dasar untuk menempatkan seluruh komponen-komponen yang ada pada media papan pecahan ini. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara penggunaan media papan pecahan ini untuk memahami konsep pecahan senilai. Sebelumnya apa sih pecahan senilai itu? Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama walaupun memiliki penyebut atau pembilang yang berbeda. Nah, sebelumnya di sini ada satu kotak utuh yang bisa kita katakan sebagai satu satuan utuh, atau bisa juga dilambangkan dengan angka 1. Yang selanjutnya itu ada pecahan 1/2. Nah, pecahan 1/2 ini senilai dengan pecahan berapa? Untuk menentukannya kita lihat di papan, kira-kira mana pecahan yang memiliki besaran yang sama dengan 1/2 ini. Nah, ternyata ada pecahan 1/4. Untuk 1/4 ini besarnya itu sama dengan 1/2, bisa menutupi satu sama lain. Nah, dari sini bisa kita simpulkan kalau pecahan 1/2 dan 1/4 itu merupakan pecahan yang senilai. Baik, selanjutnya pecahan 1/3. Nah, pecahan 1/3 ini senilai dengan pecahan berapa? Ini kita lihat di papan, kira-kira pecahan mana yang memiliki besar yang sama dengan pecahan 1/3 ini. Dan ternyata pecahan 2/6. Pecahan 2/6 ini apakah senilai dengan 1/3? Kita lihat. Nah, ternyata senilai. Karena apa? Karena bisa menutupi bagian satu sama lain dan besarnya itu sama. Jadi dari sini kita simpulkan bahwa pecahan 1/3 dan 1/6 itu merupakan pecahan yang senilai. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penggunaan media papan pecahan ini untuk memahami konsep operasi penjumlahan pada pecahan yang berpenyebut sama. Nah, di sini saya punya contoh soal, yaitu 1/4 ditambah dengan 2/4. Nah, 1/4 ditambah dengan 2/4 untuk menjumlahkan kedua pecahan ini, kita perlu menghitung jumlah kotak yang ada pada kedua pecahan ini. Kita hitung ya, 1, 2, 3, ada 3 kotak. Nah, jadi bisa kita simpulkan kalau pecahan 1/4 ditambah dengan 2/4 itu hasilnya adalah 3/4. Nah, saya punya contoh soal lain, yaitu 2/6 ditambah dengan 2/6. 2/6 ditambah dengan 2/6. Nah, sama seperti tadi, untuk menjumlahkan kedua pecahan ini kita perlu menghitung jumlah kotak yang ada pada kedua pecahan. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4. Ada 4 kotak. Nah, dari sini bisa kita simpulkan kalau pecahan 2/6 ditambah dengan 2/6 itu hasilnya adalah 4/6. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara penggunaan media papan pecahan ini untuk memahami operasi penjumlahan pada pecahan yang berpenyebut berbeda. Nah, di sini saya punya contoh soal, yaitu 1/8 ditambah dengan 2/4. 1/8 ditambah dengan 2/4. Nah, sebelum menjumlahkan dua pecahan ini, kita perlu mengubah salah satu bentuk dari pecahan ini agar memiliki penyebut yang sama, baru nantinya bisa dijumlahkan. Nah, di sini kita akan mengubah pecahan yang 2/4 dengan cara kita tekuk pecahan 2/4 ini menjadi 2 begini. Nah, terus bekas tepukannya itu kita beri garis. Kita beri garis seperti ini. Nah, kan menjadi pecahan 4/8. Kedua pecahan ini sudah memiliki penyebut yang sama, baru bisa kita jumlahkan dengan cara menghitung kotak yang ada pada kedua pecahan ini. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kotak. Jadi bisa kita simpulkan kalau pecahan 1/8 ditambah dengan pecahan 2/4 itu hasilnya adalah 5/8. Nah, saya juga punya contoh soal yang lain, yaitu 2/6 ditambah dengan 2/3. 2/6 ditambah dengan 2/3. Sama seperti tadi, kita perlu mengubah salah satu bentuk pecahannya agar memiliki penyebut yang sama agar bisa dijumlahkan. Kita akan mengubah pecahan yang 2/3. Caranya sama, kita tekuk menjadi 2 dan bekas tekukannya itu kita beri garis. Nah, setelah kita beri garis, pecahannya kan memiliki penyebut yang sama. Setelah memiliki penyebut yang sama, baru bisa kita hitung jumlah kotak yang ada pada kedua pecahan. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kotak. Jadi bisa kita simpulkan kalau pecahan 2/6
penggunaan media papan pecahan ini untuk memahami operasi pengurangan pada pecahan yang berbentuk sama. Di sini saya punya contoh soal, yaitu 4/4 dikurangi dengan 2/4. Untuk mengurangkan pecahan 4/4 dengan pecahan 2/4 ini, kita itu perlu mengambil 2/4 bagiannya dari pecahan 4/4 ini. Kita ambil 2/4 bagiannya seperti ini. Nah, setelah itu kita hitung tinggal berapa, tinggal 1, 2, tinggal 2. Jadi bisa kita simpulkan bahwa 4/4 dikurangi dengan 2/4 itu hasilnya adalah 2/4. Baik ya, selanjutnya saya punya contoh soal, yaitu 5/6 dikurangi dengan 2/6. Nah, sama seperti tadi, 5/6 dan 2/6. Caranya adalah kita ambil 2/6 bagian dari pecahan 5/6 seperti ini. Kita ambil 2/6 bagiannya dari pecahan 5/6. Kita hitung sisanya tinggal berapa, 1, 2, 3, tinggal 3. Berarti bisa kita simpulkan bahwa 5/6 dikurangi dengan 2/6 itu hasilnya adalah 3/6. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara penggunaan media papan pecahan ini untuk operasi pengurangan pada pecahan yang berpenyebut berbeda. Di sini saya punya contoh soal, yaitu 4/8 dikurangi dengan 1/4. Nah, untuk mengurangkan kedua pecahan ini kita itu perlu mengubah salah satu penyebut dari pecahan ini agar kedua pecahan ini nantinya akan memiliki penyebut yang sama, baru nanti bisa dikurangkan. Di sini saya akan mengubah penyebut pecahan yang 1/4 dengan cara menukar pecahan ini menjadi 2 seperti ini, dan proses urutannya nanti akan saya beri garis. Urutannya diberi garis seperti ini. Nah, sekarang kan menjadi pecahan 2/8, baru sekarang bisa kita kurangkan. Jadi kita akan mengambil 2/8 bagian dari pecahan 4/8 ini. Kita ambil 2/8 bagian dari pecahan 4/8 ini. Kita hitung sisanya di kotaknya tinggal berapa, tinggal 1, 2, tinggal 2. Jadi bisa kita simpulkan kalau 4/8 dikurangi dengan 1/4 itu hasilnya adalah 2/8. Saya punya contoh soal lain, yaitu pecahan 1/2 dikurangi dengan 1/4. Sama seperti sebelumnya, kita perlu mengubah salah satu penyebut dari pecahannya agar pecahannya nanti bisa dikurangkan. Kita di sini akan mengubah bentuk pecahan yang 1/2. Caranya sama, kita beri pecahan menjadi 2, dan pada pertama kita beri garis. Seperti ini. Nah, sampai kita beri garis, kan ini menjadi pecahan 2/4, baru bisa kita kurangkan. Jadi kita ambil 1/4 bagian dari pecahan 2/4 ini tadi. Kita ambil 1/4 bagiannya, jadi tinggal berapa kotak? Tinggal 1 kotak. Nah, jadi bisa kita simpulkan kalau 1/2 dikurangi dengan 1/4 itu hasilnya adalah 1/4. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara penggunaan media papan pecahan ini untuk memahami perbandingan pecahan. Di sini saya punya contoh soal, yaitu 1/8 2/4. Titik-titik ini bisa kita isi dengan lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Nah, di sini kita lihat pecahan 1/8 dan 2/4. Kita lihat itu pecahan yang pertama ya, 1/8. 1/8 ini kurang dari, lebih dari, atau sama dengan 2/4. Ternyata 1/8 ini kurang dari 2/4. Jadi bisa kita tuliskan seperti ini. 1/8 kurang dari 2/4. Nah, saya juga punya contoh soal lain, yaitu 1/2 2/6. 1/2 kita lihat pecahan yang pertama, ini 1/2 itu lebih dari, kurang dari, atau sama dengan 2/6. Ternyata 1/2 itu lebih dari 2/6. Bisa kita tuliskan seperti ini, 1/2 lebih dari 2/6. Baik, saya punya contoh soal yang lain, yaitu 2/4 titik-titik 4/8. Sama seperti tadi, kita lihat pecahan yang pertama 2/4 bisa lebih kecil atau sama dengan 4/8. Nah, ternyata 2/4 itu sama dengan 4/8. Jadi bisa kita tuliskan seperti ini, sama dengan. Jadi 2/4 itu sama dengan 4/8. Baik, cukup sekian pemaparan media papan pecahan dari saya. Jika banyak kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.